saya akan menelusuri hutan tropis Sumatera yang terkenal dengan adanya buaya. Karena akhir-akhir ini ramai sekali perbincangan bahwasannya di daerah sini tuh ada buaya, seperti ikan di sini habitatnya berkurang dan juga lebih sunyi daripada biasanya. Lumayan menantang teman-teman. Ya justru itu ada ceritanya, ada seru. Banyak sekali rintangan di belakang sana, di luar dugaan, memang benar-benar di luar dugaan, karena kita tidak menduga bahwasannya ada dua penghalang yang luar biasa. Jadi nanti di sebelah sana nanti ada sebuah hutan yang dilindungi. Sebuah apa ini bang? Kita menemukan apa ini bang? Telur, sop telur. Ini sop telurnya siapa ini? Wow. Oke, jackpot pertama kita dapat sop telur. Modal mancing, oke mantap bang. Setelah ini kita coba nanti bang. Di Doku Santara kali ini kita menelusuri sebuah sungai, hutan tropis Sumatera, yang ramai diperbincangkan karena ditemukannya seekor buaya. Pada umumnya, buaya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, tawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada juga yang hidup di air payau seperti buaya muara. Sekarang kita sedikit lebih jauh ke dalam lagi, tapi sampai sekarang masih belum menemukan kehidupan, atau yang dikatakannya adanya buaya itu masih belum nemu. Teman bisa dengar di sebelah sana itu sudah ada suara-suara monyet. Dia biasanya loncat dari pohon ke pohon ini. Jadi kita udah menandakan kalau kita sudah dekat dengan hutan lindung yang ada di sekitar sini. Jadi biasanya di kebun sawit ini ada hutan lindungnya yang memang dijaga, tidak dijamah, tidak dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Itu untuk tempat di mana satwa-satwa itu berkumpul. Jadi agak ngeri juga sebenarnya. Kehidupan alam hutan tropis, flora dan fauna baru saja dimulai. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang, seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Terkadang juga memangsa moluska dan krustasea. Ini pergerakan toman. Tadi di sana teman-teman ada pergerakan toman. Jadi ikan toman itu predator di sini, top predator air tawar. Dia biasanya kalau pagi kayak gini, dia naik ke permukaan. Jadi ada semacam letupan itu ke atas. Ini kalau pagi-pagi biasanya banyak memang. Tadi di sini ada. Nah tuh sebelah sana tuh. Siapa tahu mau makan umpan lumayan kan. Jadi sekarang kita sudah sampai di persimpangan pertigaan sungai. Ini sangat keren sebenarnya. Arusnya agak sedikit lumayan mengagetkan yang sebelah sana. Jadi itu kayak ada di tengah-tengah tuh kayak ada apa namanya? Apa itu bang namanya itu? Itu bendungan. Itu bendungan. Dulu di sini sering kering, sungai ini sering kering, jadi dibuatkan itu. Jadi udah hampir 5 tahun nggak pernah kering. Jadi di sungai sini ternyata sudah dibuat sebuah bendungan. Jadi per 5 km itu dibuat bendungan untuk menanggulangi air agar tidak terlalu cepat habis seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita sudah hampir sampai di hutannya lagi yang lebih dalam. Jadi kita akan melewati sebuah jalan yang agak lebih sempit lagi. Di depan kita sudah ada hutan kedua. Tadi di sebelah sana sebelah kiri ya hutan lindungnya.
Ini di sini ada lagi. Ini kita nanti ada pertigaan juga. Nanti kita belok kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada hutan kedua. Ini isinya lebih menakutkan sebenarnya karena hutannya hutan tropis. Jadi banjir terus permukaan di bawahnya itu. Jadi banjir terus air. Jadi kalau lihatnya tuh seperti gimana ya? Mistis-mistis menyeramkan. Tapi mungkin cuman ini doang sih. Cuman perasaan aja. Di belahan hutan tropis, di bagian kedua, suasananya jauh lebih tenang. Bahkan terlalu tenang untuk sebuah hutan. Disinilah biasanya pergerakan buaya itu bersembunyi. Teman-teman, di sini kita nggak tahu sebenarnya bisa lewat atau enggak. Ini karena udah berapa tahun saya nggak pernah lewat sini ya. Karena di sini rimbun sekali hutannya dan nggak pernah ada orang masuk. Ini lihat aja, sebenarnya ini luas ini. Luas tapi cuman ada beberapa gang sempit aja di sini. Nah, ini kita lewat mana ini? Ini tadi saya dengan Asda ini sudah bilang kalau ada pohon yang tumbang di sini. Kalau misalkan airnya naik, justru sulit karena kita nggak bisa lewat bawah ini. Dan sekarang airnya sedang naik. Perlu juga diketahui bahwa pada dasarnya buaya tidak memangsa manusia. Buaya menyerang manusia adalah karena buaya kehilangan pakan alaminya. Terbentur kita. Lihat kawan, depan kita buntu. Halo teman-teman, kita terjebak. Jadi ada pohon tumbang. Itu bisa teman-teman lihat akarnya sampai jungkir balik. Jadi udah nggak kuat nahan pohonnya dan kita nggak bisa lewat sama sekali ini. Ini kita harusnya ke sebelah kiri sana mungkin. Teman-teman kalau bisa lihat di sana ada biru-biru itu tenda. Itu dibuat dulu, memang ada di sini orang ngubu. Kalau orang sini bilangnya ngubu, jadi nginep di sini, nyari makan di sini. Jadi nginep beberapa bulan di sini hanya untuk mencari ikan. Penelusuran tidak bisa ditebak. Kami terpaksa harus melalui jalur darat untuk melanjutkan perjalanan ini. Jadi teman-teman, kita karena kesulitan untuk menyeberangi pohon yang itu, kita mendarat di sini ya bang. Untuk mengangkat perahu ini, kita mencoba untuk berjalan saja dan melalui pohon yang itu. Setelah melalui itu nanti kita lanjut lagi. Lumayan sedikit tricky ini.
Kayaknya harus melipir ke darat, cuman di daratan pun lihat kayak gini, susah banget. Jadi kita mau nyoba maksa masuk ke bawah-bawah pohon yang udah roboh ini, siapa tahu masih bisa. Cuman di ujungnya itu banyak rumput. Duri. Wow. Oh, tetap mendelep ini suara ya. Kayak tak serem ini. Oh, ini sih tendaknya sih, Bang. Oke. Kita dorong bawah. Akhirnya kita bisa melewati banyak sekali rintangan di belakang sana. Bagaimana, Mas? Lumayan menantang teman-teman. Tapi ya justru itu ada ceritanya, ada seru. Di luar dugaan, memang benar-benar di luar dugaan karena kita tidak menduga bahwasanya ada dua penghalang yang luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke depannya. Dan sampai sekarang kita masih belum menemukan hewan selanjutnya atau bahkan buaya yang dikatakan orang-orang, kita masih belum menemukannya. Lanjut. Apa ya? Bentar, Mas. Kita menemukan sebuah burung keren. Wah, main burung bro. Main burung bro. Kita nama ngerti deh mana. Setelah 4 jam, ada tanda kehidupan dari burung yang kami masih belum paham jenis burungnya. Kami terus mengamati dengan tenang sekeliling sungai untuk melihat kehidupan di sini. Untuk memastikan sungai ini aman, Caca melakukan casting dengan soft lure yang kita temukan di awal penelusuran tadi. Hingga saat ini, kehidupan masih belum ditemukan. Tanda kemunculan buaya juga belum ada. Kami belum bisa menemukan sebuah kehidupan di hutan ini.
Halo teman-teman, salah satu satwa yang kita temukan di sini nggak cuman monyet ataupun buaya. Kalau buaya sebenarnya belum ditemukan ya, tapi ada lintah atau pacat. Ini sudah ada di kaki saya ini. Nah, kelihatan nggak? Pegang aja nih. Ini dia biasanya nyedot darah sih, hisap darah. Walaupun sebesar ini, nanti kalau sudah minum banyak darah dia bisa besar banget ya. Di ujung perjalanan, kami sekali lagi terhalang, tidak bisa lewat. Tapi bukan pohon yang menghalanginya, tapi sebuah rumput yang amat tinggi yang memakan waktu hingga setengah jam untuk melalui. Kali ini sudah siang. Kita mulai tadi jam setengah 6 dari hulu. Sekarang nyampe hilir. Jadi sekarang sekitar jam 12. Dan sayangnya di perjalanan kali ini kita sama sekali tidak menemukan satwa yang kita cari. Bahkan jejaknya pun nggak ada ya teman-teman. Kalau monyet sebenarnya tadi kita menemukan satu yang ekor pendek. Kalau di sini sebutnya beru. Itu kita tadi menemukan, dan sayangnya cuma satu, itu pun malu-malu langsung masuk ke dalam hutan. Kalau untuk buaya kita sama sekali nggak menemukan. Jadi simpang siur yang kemarin ada itu belum ada pembuktian ya di video ini. Mungkin next pencarian kita bakal nyari lebih dalam lagi, masuk ke dalam hutan lagi. Jadi cukup sampai di sini dulu tripnya. Kita di next adventure kita bakal ketemu lagi. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, stay positif, dan Sampai jumpa di next video.